semuanya tentu tahu bahwa dunia ini adalah milik Allah, tetapi dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, maka iblis membangun kerajaan kegelapan di dunia ini. Dan kerajaan iblis punya hierarki pemerintahan. Sehingga di dalam kerajaan iblis ada level-level otoritas yang ada di dalamnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini ada level-level otoritas yang ada di dalam kerajaan kegelapan. Yang pertama adalah roh-roh jahat di udara, kemudian di tingkat berikutnya adalah penghulu-penghulu, di tingkat berikutnya adalah penguasa-penguasa, dan di tingkat tertinggi adalah pemerintah-pemerintah. Dan di dalam setiap level ini ada divisi-divisi pekerjaan iblis dan ada level-level yang lain. Itulah level-level yang ada di dalam pemerintahan kerajaan iblis. Kerajaan iblis ini ada di dunia ini karena iblis berkuasa dan memerintah atas dunia. Di dalam terjemahan Easy Bible Translation dikatakan, kami tahu bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami tahu bahwa setan mengatur semua orang yang menjadi milik dunia ini. Jadi, iblis itu punya otoritas dan kuasa atas dunia dan semua orang yang menjadi milik dunia ini. Dan anak-anak Allah bukan milik dunia. Itu sebabnya di dunia ini level-level otoritas yang ada di alam roh. Level terendah adalah ditempati oleh manusia berdosa atau manusia-manusia yang belum menerima keselamatan karena belum percaya kepada Yesus. Mereka ada di level paling rendah. Dan level di atas manusia berdosa adalah roh-roh jahat di udara. Level berikutnya adalah penghulu-penghulu, di atas penghulu-penghulu adalah penguasa-penguasa, dan di atas penguasa-penguasa adalah pemerintah-pemerintah. Lalu di level berikutnya adalah malaikat Tuhan atau malaikat terang atau malaikat-malaikat kebenaran. Saya sebut sebagai malaikat terang untuk membedakan dengan iblis, karena iblis pun adalah malaikat-malaikat, tetapi dia adalah malaikat kegelapan karena sudah jatuh di dalam dosa. Otoritas di atas malaikat-malaikat terang adalah anak-anak Allah, dan di atas anak-anak Allah adalah Tuhan Yesus. Dari sini saudara bisa tahu, anak-anak Allah punya otoritas tertinggi, hanya satu level di bawah Tuhan Yesus, atau anak-anak Allah dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya anak-anak Allah punya otoritas untuk mengikat dan melepaskan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Anak-anak Allah punya otoritas untuk mengikat kuasa iblis, punya kuasa dan otoritas untuk memerintahkan iblis melepaskan cengkeramannya dan ikatannya terhadap jiwa-jiwa. Anak-anak Allah juga punya otoritas untuk memerintahkan iblis keluar dari hidup seseorang, keluar dari rumah seseorang, bahkan dari kota atau bangsa di mana anak-anak Tuhan itu tinggal. Bahkan karena posisi otoritas anak-anak Allah ada di atas malaikat-malaikat terang. Itu sebabnya anak-anak Allah punya kuasa dan otoritas untuk memerintahkan bala tentara surga turun untuk melindungi anak-anak Tuhan, untuk melindungi kota, dan lain-lain. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan punya otoritas untuk memerintahkan bala tentara surga berjaga untuk ikut menjaga kita di dalam setiap perjalanan kita. Itu sebabnya kalau saudara mengetahui tentang otoritas saudara, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak Tuhan untuk takut pada
pada waktu berdoa peperangan rohani. Tidak ada alasan bahwa anak-anak Tuhan takut untuk melayani pelepasan, takut untuk menghadapi setan-setan. Karena posisi anak-anak Allah atau orang percaya ada di atas semua kuasa-kuasa kegelapan, bahkan di atas malaikat-malaikat kebenaran. Di sini saya hanya berbicara tentang malaikat bala tentara surga. Saya tidak sedang berbicara tentang kerubim, serafim, dan malaikat-malaikat lain. Yang lainnya itu akan kita pelajari di pengajaran yang berikutnya. Nah, otoritas anak-anak Allah ada di atas manusia berdosa, ada di atas penguasa-penguasa kegelapan, bahkan ada di atas malaikat terang. Tetapi pada waktu anak-anak Allah itu mulai jatuh di dalam dosa, dia terus hidup di dalam dosa, maka otoritas anak Allah itu akan terus mengalami penurunan. Apalagi kalau anak Allah tersebut terus berbuat dosa, bahkan berkubang di dalamnya dan menikmati dosa, maka otoritas dia bisa terus turun dan turun sampai selevel dengan manusia berdosa, karena dia juga hidup di dalam dosa. Sama halnya yang Alkitab gambarkan tentang anak yang hilang. Pada waktu anak yang hilang itu meninggalkan bapaknya dan hidup di dalam dosa, maka dia tidak hanya menjadi lebih rendah daripada para budak, tetapi dia juga lebih rendah daripada babi-babi. Tetapi pada waktu dia kembali kepada bapaknya, mengakui kesalahannya, dan bertobat, maka bapaknya mengembalikan dia kepada posisi yang sebelumnya. Dikatakan bapaknya memberikan dia jubah, kasut, dan cincin. Posisi dia dikembalikan dan otoritasnya dikembalikan. Itu sebabnya kenapa sebagai anak-anak Allah kita harus hidup di dalam pertobatan, supaya kita tetap ada di posisi kita, yaitu memiliki kuasa dan otoritas untuk memerintah dunia ini, karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus